Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS topik bab 41 Sasib Ilgwa yang berjudul Derai Boro Hebuseo. Deraibu itu artinya obeng, ro atau ero ini artinya dengan menggunakan titik-titik-titik. Jadi ero atau ero itu selain artinya ke atau sebagai, ini bisa juga dengan arti dengan menggunakan titik-titik. Hebuseo dari kata hada yang artinya melakukan, buseo itu artinya cobalah. Jadi deraibu ro hebuseo ya diartikan dari belakang, cobalah lakukan dengan menggunakan obeng. Haksep mokbyo, haksep itu pembelajaran, mokbyo itu tujuan atau target ya. Jadi tujuan pembelajaran pada bab 41 ini tentang Jakob Tugu Jean Hagi. Jakob itu pekerjaan, Tugu itu perkakas, Jean Hagi itu menyarankan. Jadi menyarankan perkakas pekerjaan. Kemudian ada Jakob Sangwang Solmyong Hagi itu Jakob pekerjaan, Sangwang itu situasi, Solmyong Hagi, Solmyong Hada itu menjelaskan. Jadi menjelaskan situasi pekerjaan. Kemudian untuk munbob itu kita akan mempelajari tentang ero atau ro yang artinya dengan menggunakan titik-titik-titik. Koita ini artinya sedang. Untuk ohui kosakata ini ada tentang jejoop sugonggu. Jejoop itu bisnis manufaktur ya atau industri manufaktur. Sugonggu itu perkakas tangan. Jadi perkakas tangan pada pekerjaan sektor manufaktur. Kemudian ada jejoop gige. Jejoop bisnis manufaktur, gige itu mesin. Jadi mesin pada pekerjaan manufaktur. Untuk jongbu informasi dan munhua budayanya, di sini ada jagobe piryohan tugu, jago pekerjaan, e-nya di piryohan, piryohada itu membutuhkan atau memerlukan. Nin di sini artinya yang, tugu ini artinya perkakas atau peralatan. Jadi peralatan yang dibutuhkan pada pekerjaan. Baik, kita langsung masuk ke tehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Baru dan Minsu. Listening silahkan nanti didengarkan sendiri di track 127 audio saya bagikan di kolom deskripsi. Baru mengatakan, Mangciga amuri cacado omne, Minsusi mangcimut basoyo. Mangciga, mangci itu palu, amuri cacado, ya, amuri itu meskipun, cacado, cata ini artinya mencari. itu meskipun ya. Omneo opta ini tidak ada, neo ini akhiran ekspresi terkejutnya orang Korea ya, bisa kita artikan wah. Jadi wah palunya tidak ada meskipun saya cari. Minsusi, Mas Minsu, mangci, palu, mot basoyo, mot itu tidak bisa atau tidak, basoyo itu dari kata poda yang artinya melihat. Jadi Mas Minsu apakah tidak melihat palu? Kemudian si Minsu menjawab, Gungguhami isel goyo, caca boseo. Gungguham itu kotak perkakas, e-nya di, isel goyo dari kata ita yang artinya ada. Al-goyo di sini artinya akan. Jadi akan ada di kotak perkakas. Atau seharusnya atau pasti ada di kotak perkakas. Caca buseo dari kata cada yang artinya mencari. Aohe buseo ini artinya cobalah. Jadi cobalah cari. Kemudian baru menjawab, Gongguhame opsosoyo musel com bagaya hanende. Gongguham itu kotak perkakas, e-nya di, opsosoyo opta ini artinya tidak ada. Jadi tidak ada di kotak perkakas. Musel cum bakaya nanti mut itu artinya palu. Cum ini artinya tolong atau meskipun atau tidak usah diartikan ya. Ini sebagai penghalus kalimat. Bakaya hanende bakta itu memalu atau memukul. Mukul palu ya. Ayah hada, aohea hada ini tata bahasa yang artinya harus. Nanti ini artinya koma. Jadi saya harus memukul paku. Ya. Kemudian Minsu mengatakan, Odi coba, Odi mana? Coba lihat. Ya, coba mana? Aku lihat sini.
Ini seperti itu. Keko nasamu sinio, nasamu si ramyon, terai puru hebuseo. Keko, ke itu kot ya, ini benda ya. Jadi benda itu nasamut itu sekrup. Ini ida ini artinya adalah, neo ini wah. Wah, barang itu adalah sekrup, katanya seperti itu. Nasamu si ramyon, nasamut sekrup iramyon ya, mendapat tambahan partikel tata bahasa iramyon atau ramyon yang artinya kalau ya. Jadi iramyon atau ramyon ini jika melekat di kata benda, jika kata bendanya konsonan dia diimbuhi iramyon. Jika sekrup, derai puru hebuseo. Derai pengro dengan hebuseo, cobalah lakukan. Jadi cobalah lakukan dengan obeng jika itu sekrup. Kemudian selanjutnya, kege dobyon hal goyo cayo kyo. Kege itu itu lebih. Byon hal goyo dari kata byon ada yang artinya nyaman. Real goyo itu artinya akan ya atau pastinya. Jadi pastinya itu lebih nyaman. Nah, yokyu ini. Kemudian baru menjawab, oh komawo yo, oh komawo ta, ini artinya terima kasih. Kemudian Minsu mengatakan, tasemyon, konggu hami jalno seo. Ta itu semua, semyon dari kata seda, ini artinya memakai atau menggunakan. Myon itu artinya jika. Konggu ham itu kotak perkakas, e-nya di. Cal itu dengan baik, no seo dari kata nota yang artinya memasukkan. Mendapat imbuhan tata bahasa seo yang artinya lah atau silahkan. Jadi jika digunakan semuanya atau jika telah digunakan semuanya, masukkanlah dengan baik di dalam kotak perkakas. Maksudnya jika kita sudah menggunakan perkakas, maka masukkanlah dengan baik di tempatnya seperti itu. Nah, di sini ada kosakata kungguham yang artinya kotak perkakas. Selanjutnya owiil kosakata 1 di sini tentang jijoop sugonggu. Jijoop itu manufaktur atau industri manufaktur, sugonggu itu perkakas tangan. Ya, di sini kita lihat gambarnya ya. Di sini ada penci. Penci itu artinya tang. Kemudian ada nipo, nipo itu tang potong. Perayo itu tang kombinasi ya, jadi tang lancip ya, atau tang potong ya. Kemudian ada draibu itu obeng. Ada kenda, ada guburida ya. Ini maksudnya penggunaannya ya, kenda itu memutus, guburida itu membengkokkan. Ada jol dan hada itu memotong atau memutus. Ada guburida itu membengkokkan, yoda itu meluruskan ya. Jadi ini lawan katanya ya. Ada bakda itu memutar untuk menancapkan ya. Menancapkan tapi dengan memutar ya, sekrup tadi. Kemudian ada jonggi drill. Jonggi drill, jonggi itu listrik. Drill itu bor ya, bor listrik. Nah ini gambarnya ada tub itu gergaji. Kemudian ada mangci, mangci itu palu. Nah sebenarnya mangci itu sebenarnya palu yang tidak ada cungkitnya ini ya. Ini kalau ada cungkitnya ini bahasa Koreanya jangdori ya. Kemudian ada sepeno, sepeno itu kunci pas. Kemudian ada tulda itu melubangi. Ada jarda itu memotong, ada duderida itu memukul, bagda itu juga memukul. Kalau duderida itu memukul-mukul ya, bagda itu memukul. Kemudian ada juida itu mengikat ya, maksudnya mengencangkan di sini. Kemudian ada bulda itu melepaskan. Ada mut itu paku, nasamut ya, ini gambarnya. Nasamut itu sekrup. Ada bulde itu baut, note itu mur. Nah,
itu untuk OWIL pada bab 41 silahkan gambarnya dipahami, berikut dihafalkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke Munbobil Tata Bahasa 1 pada bab 41 ini, yaitu tentang ero atau ro. Di sini ero atau ro di sini artinya dengan atau dengan menggunakan titik-titik-titik. Keterangannya di bawahnya, Myongsai buto oton hengwi guna sudan bang bobel natanenda. Myongsa itu kata benda, enya pada, buto itu melekat atau menempel, oton suatu, hengwi itu tindakan, tugu itu perkakas. Nah, atau sudan itu metode, bangbob itu cara, natanenda itu menunjukkan. Jadi dilekatkan pada kata benda, ya. Jadi ero atau ro di sini melekatnya di kata benda. Melekat di kata benda yang menunjukkan cara, metode, atau perkakasnya suatu tindakan. Nah, di sini cara penggunaannya, yang saya bajimi opguna, real bajimil te ro. Ya. Jadi, ketika memiliki konsonan akhir real atau memiliki bajim real atau tidak memiliki bajim pada kata benda itu menggunakan ro, ya. Atau jika kata bendanya itu berakhiran vokal, ya. Jika kata bendanya itu berakhiran vokal tidak memiliki bajim, ya, bajimi ota, atau yang akhirannya konsonan, ya, kata benda itu akhiran konsonan, namun konsonannya itu real, ya. Jadi ini pengecualian, ya, real, maka menggunakan ro. Selanjutnya, jika ia menggunakan ro, maka ketika ada bajim, kecuali bajim real, ya. Jadi kita menggunakan ro itu jika kata bendanya memiliki bajim atau memiliki akhiran konsonan, terkecuali konsonan real, ya. Karena konsonan real ini pengecualian dia masuknya di ro, ya. Jadi jika ada bajim real dia menggunakan ro. Selain itu, ya, jika berakhiran bajim selain real maka menggunakan ro. Nah, di sini contohnya yang nomor 1, monjo byoke gumongel jogem terokya gesoyo. Monjo itu terlebih dahulu, byok itu dinding, enya di, gumong itu lubang, jogem sedikit, teroya gesoyo. Jadi telda itu melubangi. Aohea itu harus, gesoyo itu pastinya atau akan. Jadi pastinya harus melubangi sedikit lubang di dinding terlebih dahulu. Kemudian di sini dijawab, jonggi drilo hebul kayo, jika kembang gajo ulkeo. Jonggi drill, ya, jonggi itu listrik, drill itu bor. Jadi bor listrik. Nah, di sini jonggi drill berakhiran real, ya, kata bendanya berakhiran real, dia menggunakan ro, ya. Menggunakan ro, yang artinya dengan menggunakan jonggi drill, dengan menggunakan bor listrik. Bur kayu ada melakukan, bur kayu dari kata budanya di sini mencoba, ya. Real kayu di sini bagaimana kalau, ya. Jadi bagaimana kalau mencoba melakukan dengan bor listrik. Jika kembang gajo olkeo, jika saya kembang segera, gajo olkeo, gajo oda itu datang membawa real, olkeo di sini akan. Jadi akan ku bawakan segera. Ya. Jadi saya ulangi, jonggi drill di sini adalah kata benda yang memiliki konsonan akhir real, dia menggunakan ro. Atau kata benda atau perkakas yang berakhiran vokal, dia menggunakan ro. Kemudian contoh yang kedua di sini, barusi kegonto baru jaranyon andweo. Barusi, mas baru, kegon itu tober, tup. Nah, tupnya di sini artinya gergaji. Nah, di sini berakhiran konsonan,
makanya menggunakan aro. Ya, semua konsonan, semua akhiran konsonan atau kata benda yang memiliki bacem itu menggunakan aro kecuali akhiran konsonan real. Jadi aro di sini artinya dengan menggunakan gergaji. Jaram yon andeo dari kata carda yang artinya memotong. Myon antiyo itu artinya tidak boleh. Tu ya kegon itu tidak boleh dipotong dengan gergaji. Kemudian gerom mulu calaya deo. Gerom kalau begitu mulu mul dari kata moral yang artinya apa? Ro-nya di sini artinya dengan menggunakan apa maksudnya? Calaya deo dari kata carda ya yang artinya memotong. Mendapat imbuhan tata bahasa a o ya deo yang artinya harus. Jadi harus memotong dengan menggunakan apa? Kalau begitu harus memotong dengan menggunakan apa? Ya, baik saya ulangi ya. Contoh yang kedua ini baru sih mas baru kekon itu topero jaramian andeo tidak boleh dipotong dengan gergaji. Kemudian dijawab gerom kalau begitu molo calaya deo harus dipotong dengan apa? Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Kemudian selanjutnya Yonsepil latihan 1 di sini kalimat perintah yang pertama sajinal buku almajen marel yongyol hasio. Sajin itu gambar, buku dari kata Buddha yang artinya melihat. Ku di sini artinya dan, almajen almat itu benar atau tepat. En di sini artinya yang, marel mal itu perkataan, yonggel haseo dari kata yonggel hada yang artinya menghubungkan. Seo artinya lah. Jadi lihat gambar ya, dari suruh melihat gambar, kemudian atau dan hubungkanlah kata yang tepat. Jadi misalnya di sini nomor 1 ada gambar gergaji. Nah, gergaji itu apa ya? Gergaji itu misalnya nanti di sini ada tuk ya. Gergaji itu tuk. Nah, tuk itu gergaji. Nah, itu gunanya untuk carda memotong. Seperti itu. Silakan nomor 2, 3, dan 4, dan 5 dikerjakan. Kemudian kalimat perintah yang kedua pada Yonsepil ini perintahnya yaitu gerimil bogo manen dedabel goraseo. Gerim itu gambar, buku, Buddha itu melihat, go ini dan manen dari kata mata yang artinya benar atau tepat. Dan di sini artinya yang, dedab itu jawaban, goraseo dari kata gurda yang artinya memilih. Seo ini artinya lah. Jadi lihat gambar dan pilihlah jawaban yang tepat. Ya, di sini ada 2 gambar ya. Kita perhatikan ada 2 gambar, ada tang ya, NG. Nah, di sini ada percakapan. Kemudian kita disuruh memilih mana yang tepat untuk percakapan ini ya, dengan melihat gambar. Misalnya di sini nomor 1 colsanen, colsa itu kawat besi ya. col사는 무엇으로 끊으면 될까요? 무엇으로 muat itu apa? Aro ini dengan. Kenamen 될까요 dari kata kenda yang artinya memotong. Amyan tidak ini artinya boleh. Real kayo ini tata bahasa yang bisa kita artikan menurutmu. Jadi menurutmu bolehkah memotong dengan apa? Jadi kawat besi itu menurutmu boleh dipotong dengan apa? Gitu ya. Kemudian di sini jawabannya ada penjiro ganaseo. Penci itu tang, ya. Nah di sini karena kata bendanya, alatnya itu akhirnya vokal, dia menggunakan ro. Penjiro ganaseo. Jadi kenta ini potong. Seo lah, potonglah dengan tang. Kemudian jawaban yang kedua di sini ada mangjiro ganaseo. Mangji itu palu, ro itu dengan, ganaseo itu potonglah. Potonglah dengan palu. Nah, di sini gambarnya apa ya? Itu diisi yang mana? Kemudian yang nomor 2 juga sama. Dilihat gambarnya, kemudian dipahami percakapannya dan pilih mana yang sesuai untuk menanggapi percakapan tersebut.